Selamat sahabat buat kita semua, selamat bergabung kembali dengan PGSSI. Senang sekali kita boleh berkumpul pada sahabat ini dan satu sahabat lagi kita dekat kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mmm, Pelajaran kita pada hari ini adalah ya, minggu ini kita sudah belajar mengasihi Tuhan Allahmu. Dan narasumber kita seperti biasa Pendeta Jonathan Kuntaraf. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa dan saya ingin mengundang Bapak Desmond untuk doa buka. Silakan Pak Desmond. Kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, pada kesempatan yang indah ini, kami dari PGSSI datang melalui media Zoom. Kami rindu untuk kembali belajar sekolah Sabat sepanjang 1 minggu ini. Bagaimana pelajaran yang kami akan bahas sangat begitu bagus ya Bapak, tentang mengasihi Tuhan Allahmu. Mungkin saat ini kami masih banyak kelemahan, tetapi biarlah pelajaran sekolah Sabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Jonathan Kuntaraf dapat mengubah hidup kami. Kami butuh Roh Kudus yang bisa memperbaiki kehidupan kami. Terutama kami rindu untuk sungguh-sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan. Baik dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, berkati acara kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih sudah melayangkan doa buka, Pak Desmond. Dan selanjutnya kita sudah nggak sabar lagi bahwa kita akan mengikuti pelajaran yang akan disampaikan oleh Pendeta Kuntaraf yang kita sudah belajar sepanjang minggu ini. Dan nanti ketika ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang ditanyakan boleh tuliskan di kolom chat, dan yang mau bertanya langsung boleh klik raise hand ya. Namun pastikan bahwa nama dari Bapak Ibu adalah nama yang asli ya, sehingga ketika saya memanggilnya Bapak Ibu menggunakan nama yang asli. Baik. Dan juga sekali lagi saya ingatkan untuk mikrofonnya dalam posisi di mute ya, supaya tidak ribut. Kegunaannya apa? Ketika Bapak Ibu nanti mendengarkan rekamannya tidak terganggu dengan suara-suara yang lain. Baik, kita persilakan Pendeta Jonathan Kuntaraf untuk membawakan pelajaran dari PGSSI, pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Silakan Pendeta. Shalom saudara-saudara sekalian, selamat hari Sabat. Selamat Sabat. Di Indonesia, selamat pagi untuk mereka yang kita saya akan share screen ya. Untuk pelajaran kita, satu hal yang sangat penting untuk kita semua, mengasihi Tuhan Allahmu. Nah, untuk pendahuluan ada 3 bagian, yaitu latar belakang pelajaran, kemudian mengerti sedikit tentang Shema Israel, Adonai Elohenu Adonai, ya, Echad. Ya, mengapa pelajaran ini penting? Latar belakang pelajaran setelah memberitakan sejarah Tuhan, artinya Musa mulai memberikan instruksi. Jadi dia bahas tentang latar belakang lebih dahulu. Ya, ini satu hal yang sangat penting untuk memberikan latar belakang, baru memulai akan pembahasannya. Jadi dalam kata Ibrani, kata kasih itu paling banyak muncul dalam buku Ulangan dan Kidung Agung. Ya. Dan buku Ulangan secara khusus berbicara mengenai perjanjian. Ya. Dan itu adalah perjanjian Allah dengan umatnya, dan kasih merupakan tema penting daripada buku Ulangan. Ya. Jadi ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui. Nah, sementara buku Ulangan tidak memberikan definisi tentang kasih, namun kasih nampak jelas berhubungan dengan Tuhan, takut, dan hukum. Dalam hal ini 3 aspek yang kita akan coba pelajari, yaitu tema daripada pelajaran ini, yaitu kasih dan Tuhan, kasih dan takut, dan kasih dan hukum. Oke, satu hal yang sangat mudah untuk kita ingat, ya. Baik.
sekarang dalam pendahuluan disebutkan tentang Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, ya. Banyak kali ketika orang-orang Yahudi mengucapkan dua ini, mereka menutup mata, ya. Mereka rasakan ini adalah satu kalimat yang terpenting untuk orang-orang Yahudi, ya. Ini merupakan ide supaya tidak ada satupun yang mengganggu mereka ketika mereka sedang memikirkan tentang Allah, ya. Jadi bagian pertama dari Shema ini dianggap sebagai satu penegasan akan sifat monoteis dan Adonai Eloheinu atau Tuhan Allah kita, dan kesetiaan Israel hanya kepadanya dan bukan kepada Allah lain. Jadi kita ingat Echad. Echad itu satu atau satu kesatuan, ya. Shema yaitu dengarlah, ya. Tetapi kalau Shema itu bukan hanya berarti dengar, tetapi juga berarti menurut. Oke. Jadi fakta ungkapan ini bisa dibaca Tuhan itu adalah Allah kita, ya. Jadi Tuhan itu adalah Allah kita, ya, merupakan inti yang sangat penting sekali daripada buku daripada pendahuluan kata Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, ya. Baik, mengapa pelajaran ini penting? Kita akan belajar tema daripada buku Ulangan, ya, yaitu dalam hal ini adalah kasih. Kita belajar apa yang dimaksudkan dengan mengasihi Tuhan itu apa. Kalau takut akan Tuhan itu apa, ya. Kita akan belajar implikasi dari mengasihi Tuhan. Nah, apa yang kita dapat pelajari dari ayat hafalan? Siapa yang baca di sini? Cynthia? Oke. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Oke. Jadi mengasihi Tuhan, ya, segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, ya. Apa yang penting daripada ayat hafal ini? Buku Ulangan adalah buku perjanjian kasih. Sementara buku Ulangan membahas mengenai penurutan, penurutan akan dapat dibuat bila kita mengasihi Tuhan. Kasih akan Tuhan haruslah dengan sepenuhnya yang melibatkan semua aspek kehidupan manusia, yaitu dengan apa? Segenap kekuatan jiwa dan pikiran. Kita akan dalami mengenai masalah ini, ya. Sebentar. Baik, tema pelajaran kita bagi dalam 3 bagian: mengasihi Allah Tuhan kita, kemudian takut kepada Tuhan Allah kita, kemudian hubungan kasih dan hukum itu bagaimana. Nah, sekarang yang pertama, mengasihi Tuhan, ya. Jadi kebenaran apakah yang terdapat dalam kata Shema? Ya, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ya, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah itu Allah kita, Tuhan itu Esa, ya. Jadi perlunya orang Israel untuk mendengar. Dan kembali kata Shema, ya, itu sama dengan bukan hanya kata dengar, tetapi seperti dengar-dengaran. Ya. Jadi kalau dengar-dengaran itu artinya apa? Menurut, kan, ya, dengar-dengaran. Jadi perlu orang Israel untuk menurut. Karena Allah itu satu, tetapi juga satu kesatuan. Kita tidak bahas mengenai masalah apa namanya, Trinitas, ya, tetapi kata ini satu itu di sini adalah bukan hanya kata satu, ya, tetapi adalah berarti kesatuan, ya. Jadi misalnya seorang laki-laki akan meninggalkan akan ibu, bapak dan ibunya, kemudian bersatu dengan istrinya dan mereka menjadi satu daging. Nah, kata satu di situ adalah Echad, ya. Tetapi bukan hanya satu, kan, ya, tetapi suami istri. Begitu juga dengan kata di sini, Echad di sini, kesatuan. Itu artinya lebih daripada hanya satu, ya. Dan kita tahu Trinitas itu adalah satu kesatuan. Baik, mengasihi Allah. Ya. Mengapakah Ulangan 6 ayat 5 juga penting dalam konteks Shema? Ya, Joy, ya, Ulangan 6 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Oke. Hal yang sangat penting di sini, mengasihi adalah perintah, ya. Kasihlah Tuhan Allahmu, ya. Jadi mengasihi itu adalah perintah dan tidak ada jalan yang lain, ya. Kasih adalah dasar daripada semua hukum. Oke, kita ingat nanti Yesus katakan juga demikian,
Tuhan itu kasih, mendengar dia artinya mengasihi dia, ya. Ya. Dengarlah Israel, ya, kasihlah Tuhan. Artinya mengasihi dia artinya apa? Mendengar dia dan menurut dia. Kasih adalah merupakan satu motivasi daripada penurutan. Oke. Kemudian apakah penting kata fakta pemilikan, yaitu kata mu, ya, Tuhan Allahmu dinyatakan dalam bentuk tunggal, ya. Pelajaran itu menyebutkan Allah sedang berbicara kepada umat itu secara keseluruhan, tetapi keseluruhan itu kuat hanya apabila terdiri dari bagian-bagian. Ya. Tuhan Allahmu. Jadi itu artinya bukan hanya mu itu, ya, mu itu adalah satu hal yang tunggal, tetapi terdiri antara begitu banyak orang, ya. Jadi terdiri atas bagian-bagian, ya, yaitu misalnya orang dari Tapanuli, orang daripada Jawa Barat, orang Jawa atau orang Manado, ya. Ya, Tuhan Allahmu terdiri atas bagian-bagian, ya, terdiri atas pribadi-pribadi, tetapi bukan satu keseluruhan. Tuhan menginginkan setiap orang dari kita, walaupun merupakan bagian dari sebuah tubuh yang besar, harus setia kepadanya secara individu, dan fondasi dari kesatuan itu haruslah kasih kepadanya, karena mengetahui siapa dia sesungguhnya dan apa yang telah dia lakukan untuk kita. Ya. Jadi terdiri atas individu, tetapi keseluruhan kepada kita, ya. Semua keluarga dan sebagainya. Baik, apa artinya mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita? Ya, artinya apa? Ya, mengasihi sepenuhnya, tidak berpaling kepada ilah lain, kemudian sepenuhnya mencintai Tuhan, menurut walaupun mendapatkan ancaman sekalipun, ya, itu artinya mengasihi Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Baik, ini satu hal yang perlu kita ingin tambahkan di sini. Allah itu kasih, maka hukumnya meliputi segala aspek kehidupan kita. Ya, semua fisik, mental, rohani, semua aspek itu termasuk di sana. Ya, kasih itu datang dari hati, mulai dari sesuatu yang kita tidak lihat, dari pikirannya kita yang terdalam, keinginan kita, ya, dan keinginan kita yang menonjol. Nah, tidak heran, ya, 10 hukum dengan kalimat jangan kau mengiming-imingi, ya, dalam Ulangan 5:21 merupakan kunci terdalam daripada semua hukum. Ya. Tidak cukup untuk punya hukum, punya kebenaran, atau mengetahui kita tidak boleh berzina atau membunuh atau tidak melakukannya. Kita tidak boleh memikirkan atau menginginkan sesuatu. Ya. Jadi jangan kau mengingini, ya, itu mulai dari dalam, ya, dari hati. Itulah sebabnya Allah itu kasih adanya, ya. Hati itu artinya kasih itu mulai dari hati. Ya. Jadi kita bisa lihat hubungannya dengan hukum Tuhan itu dengan sangat luar biasa sekali. Kemudian ini bukan kenangan masa lalu, ya, soal pengertian tentang masalah kasih, ya. Ini bukan kenangan masa lalu waktu terima Kristus. Ini bukan juga harapan masa lalu waktu Yesus akan datang ke dunia ini. Ini adalah hari ini dan melibatkan setiap hari. Jadi mengasihi Tuhan yang senantiasa hadir dengan kasih-Nya adalah total, melibatkan apa? Keseluruhan, bukan hanya sekedap hatimu, tetapi juga segenap jiwamu, yang berarti keseluruhan daripada kita, ya. Jadi bukan hanya berhenti di sana, sebab kasih itu termasuk juga keinginan. Jadi kembali kepada dikatakan janganlah kamu mengingini. Ya. Jadi kita tidak dapat mengasihi Allah dengan dangkal dan sembarangan. Harus mendalam secara total. Ya, ini pengertian yang sangat penting sekali mengenai masalah kasih. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian kedua, ya, tentang takut, ya, takut kepada Allah Tuhan kita. Ulangan 6 ayat 2. Gitu ya. Ulangan Dan 6 juga ayat Ulangan 2. 10 ayat 12, ya.
Ulangan 6 ayat 2, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Ulangan 10 ayat 12, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, jadi kita ucapan takut ini disebutkan, tetapi bukan hanya takut ya, tetapi juga kalau takut ya dikatakan akan menurut, ya akan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan. Kemudian mengasihi Dia berarti beribadah ya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Nah, kita lanjut. Apakah yang anak Daud Salomo katakan mengenai arti takut akan Tuhan? Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Oke. Jadi di sini takut itu adalah dikatakan permulaan hikmat ya. Adalah takut akan Tuhan, mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi permulaan hikmat. Jadi seorang yang takut itu kan berhikmat. Nah, mengapa ada panggilan untuk takut akan Allah termasuk dalam amaran terakhir ke dunia ini? Kita lihat Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Wahyu Cynthia? 14 ayat 6 sampai 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan dia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi terima kasih. Kenapa ini disebutkan sebagai salah arti yang masuk takut akan Allah dalam kabar yang amaran terakhir? Sebab ya sekarang atau dalam pekabaran terakhir adalah pekabaran untuk menyembah kepada Allah sebagai pencipta. Sekarang ini orang menyembah apa? Mereka atau banyak yang percaya kepada evolusi. Ya, pelajaran evolusi diajarkan di mana-mana. Jadi manusia itu datang dari monyet. Ya, jadi orang menyembah kepada sains. Ya, orang menyembah kepada harta. Orang menyembah kepada uang. Panggilan di akhir zaman adalah menyembah Tuhan sebagai pencipta yang menjadi langit, bumi, dan laut, dan semua mata air. Dan dari 10 hukum itu, kita tahu bahwa yang menyebutkan Tuhan sebagai pencipta adalah hukum yang keempat. Ya, jadi itulah sebabnya ini merupakan satu pekabaran yang terakhir di akhir zaman. Nah, kita coba lihat, apakah ekspresi takut akan Allah juga berarti ketakutan akan Allah? Nah, saya coba terjemahkan ketakutan itu, ya, ada beda antara takut dengan ketakutan, kan? Ya, dalam bahasa Inggris antara fear dengan afraid. Jadi ada bedanya ketakutan dengan afraid akan Tuhan dengan takut akan Allah. Kita bisa ketakutan kepada anjing. Orang ketakutan untuk pergi malam, misalnya ada orang jahat atau takut, ya ada setan. Ya. Baik, ada bedanya takut dengan ketakutan. Oke. Nah, mengapa sebagian orang ketakutan kepada Allah dan sebagian datang lebih dilat kepada Tuhan dengan rasa hormat? Ini kata dilat adalah kata takut di dalam bahasa Ibrani, ya, dengan sepenuhnya dengan kasih sayang. Kita akan coba lihat ya dengan lebih lanjut bahwa sebagian orang takut itu dalam arti menaruh hormat. Oke. Rupanya saya tidak langsung bahas di sini. Oke. Alright. Kita akan oke. Mungkin sebab ini hubungannya erat sekali dengan hubungan dengan hukum Tuhan, ya. Jadi kita akan coba masuk dulu ke bagian ketiga, nanti akan jelaskan mengenai masalah takut di sana. Oke. Jadi hukum manakah yang dimaksudkan dalam Ulangan 6
ayat 1 dengan tulisan perintah ini, ya. Ulangan 6 ayat 1, Joy. Ulangan 6 ayat 1, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Jadi inilah perintah. Nah sekarang apa? Perintah yang mana ini? Musa baru saja membahas 10 hukum pada ulangan 5. Jadi ulangan 6 menyebutkan perintah ini adalah 10 hukum yang disebutkan di dalam hukum yang kelima. Kemudian pertanyaan, mana yang lebih dahulu? Kasih kepada Allah atau penurutan kepada Allah yang menyenangkan akan Tuhan? Kemudian mengapa? Kita lihat ulangan 11 ayat 1, ya. Ulangan 11 ayat 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan setia berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Oke, jadi mana yang lebih dahulu? Takut atau menurut? Nah, artinya kasih atau menurut, ya. Sekarang kan jelas sekali ini, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Kemudian kalau mengasihi apa dikatakan? Melakukan dengan setia kewajibanmu, ya. Dan ini mengingatkan kita kepada Yohanes 14 ayat 5, ajaran yang Yesus tekankan yang menunjukkan perlunya kasih sebelum penurutan. Joy? Yohanes 14 ayat 15, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, jadi ini bagus sekali dalam bahasa terjemahan yang baru, ya. Kalau misalnya kita coba lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia lama yang banyak dekat dengan King James Version, dikatakan if you love me, keep my commandments, ya. Jikalau engkau mengasihi aku, turutlah segala hukumku. Tetapi dalam Revised Standard Version, ya, if you love me, you will keep my commandments. Oke, jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku, ya. Jadi yang terjemahan dalam bahasa Indonesia yang baru ini lebih cocok, ya, yaitu kita akan menurut perintah Tuhan kalau kita mengasihi akan Dia. Nah sekarang kita akan coba lihat lebih lanjut. Dalam pemikiran Musa, maksud dari hukum adalah agar orang Israel takut akan Tuhan. Jadi kita kembali kepada ini. Dan mencintai Tuhan berapa? Takut akan Tuhan atau menyadari adanya Tuhan. Nah sekarang ini yang saya harapkan saudara-saudara katakan di kelas masing-masing, ya. Takut akan Tuhan itu menyadari adanya Tuhan. Mencintai, memberi implikasi ada orang lain yang kita kasihi. Kemudian mencintai Tuhan bukanlah prinsip abstrak, kebijaksanaan yang menonjol atau cerita indah. Mencintai Tuhan juga bukan tradisi teologi ataupun budaya. Mencintai Dia adalah mengasihi Dia secara pribadi, ya. Bapa Tuhan adalah pribadi. Kita lihat, takut akan Allah berarti memiliki dan merasakan kehadiran Allah di mana saja dan setiap saat, ya. Kenapa? Artinya Tuhan itu hadir bukan hanya waktu di gereja atau saat kita berdoa, ya. Tuhan selalu hadir saat kita di kantor, di dapur, di kamar tidur, atau di pasar sekalipun. Tuhan itu hadir saat kita bersama dengan orang lain, atau saat kita sendirian, dan terang, dalam terang ataupun gelap. Jadi di mana saja kita rasakan Tuhan itu hadir. Itu artinya sangat penting untuk takut akan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, ya, merasakan kehadiran Tuhan. Jadi di kantor mau tidak jujur, korupsi misalnya, oh Tuhan ada ini, Tuhan tahu saya. Jadi takut akan Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan, ya. Mau melakukan satu penyelewengan, wah Tuhan melihat ini, ya. Kita tidak boleh melakukan suatu pelanggaran, ya. Jadi satu perkara yang kita harus ingat bahwa takut akan Tuhan itu adalah merasakan kehadiran Tuhan kemana saja kita pergi. Ya, baik. Bagaimana Rasul Yohanes mendukung pandangan bahwa kasih kita kepada Allah harus didemonstrasikan dengan penurutan kepadanya dengan kasih. 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3.
Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Oke. Jadi kalau kita kasih kepada Allah, kita akan otomatis menurut akan perintahnya, ya. Jadi kalau kita katakan saya kasih kepada Allah tetapi tidak menurut akan perintahnya, maka kita betul-betul hanya bicara saja tuh, omong doang. Oke. Kemudian bilakah penurutan kepada hukum Allah itu tidak berkenan di hadapannya? Mungkin ada orang yang menurut tetapi tidak berkenan. Apa yang dikatakan dalam Matius 15 ayat 8? Matius 15 ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Oke, kelihatan menurut ya, tetapi hatinya jauh ya, atau mungkin hanya menurut secara formalitas aja ya, dan sebagainya. Baik, oke. Nah sekarang apakah ini kita oke. Ini sudah. Bagaimana Yesus memandang instruksi yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 5 ditulis oleh Nabi Musa. Nah, kita kembali kepada Matius 22 ayat 34 sampai 38 ya. Tapi kita baca 37 dan 38 saja. Cynthia. Matius 22 ayat 37 dan 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi hukum yang pertama, ya. Apa itu hukum yang utama, ya? Kasih kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati, ya. Kemudian apa yang dapat memotivasi kita untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita? Coba lihat Ulangan 4 ayat 37 dan juga Ulangan 7 ayat 7 dan 8. Ulangan 4 ayat 37, karena ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Ulangan 7 ayat 7 dan 8, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Oke, ini satu hal yang sangat penting sekali, yaitu yang memotivasi, ya, yang memotivasi untuk mengasihi Tuhan itu adalah apa? Tuhan sudah mengasihi kita, ya. Jadi Tuhan memilih orang Israel, kemudian Tuhan mengasihi kita semua sampai Dia mati untuk kita, ya. Jadi Tuhan yang memotivasi, ya. Dengan kasihnya, maka mau tidak mau kita harus mengasihi Dia, ya. Itu adalah satu pilihan, satu sambutan kepada kasih Tuhan. Baik. Nah, sekarang ini beberapa tambahan yang sangat penting, yaitu sebab itu takut akan Tuhan berarti berjalan dengan Dia, ya, untuk hidup senantiasa dalam hadirat-Nya. Jadi kembali hubungannya kepada soal takut tadi. Kita tidak bisa mencintai seseorang dan mengambil jalan lain saat dia tidak hadir. Oh, jadi kita bertentangan, ya. Sebab Tuhan mengasihi kamu dengan kasih membawa kepada penurutan, sebab kita mengasihi Allah yang memegang perjanjian, ya, dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang kepada perintahnya. Mengasihi Dia, kita akan selalu siap untuk, ya, menurut akan Dia, ya. Kemudian kita ingat bahwa ini penjelasan ada ditulis kalau tidak salah dalam bahasa dalam penuntun pelajaran. Sesuai dengan sinteks bahasa Ibrani, kalimat ini berarti mereka yang mengasihi, yaitu menurut hukum Allah. Ya. Ini berarti menurut hukum Allah bukan ditambahkan kepada kasih, tetapi inilah kasih, yaitu menurut hukum Allah. Sebab kita yang mengasihi Tuhan,
kita mengasihi akan hukum-hukumnya. Jadi tidak bisa kita itu bertindak lain, ya. Jadi kalau kita melanggar, artinya kita tidak mengasihi akan Allah. Ya. Baik, sama seperti Musa mengajarkan hukum Allah, kita juga diperintahkan untuk mengajarkan hukum Allah. Sebab perintah untuk mengajar hukum Allah itu datang dari kasih Allah. Ya. Misi untuk mengajar tidak bisa datang dari mengajar dengan paksa atau keinginan untuk keuntungan pribadi. Sebab apa? Kasih tidak bisa dipaksakan. Tetapi merupakan sesuatu sambutan kepada kasih Allah yang luar biasa. Jikalau menerima Yesus di bawah ancaman atau untuk keuntungan pribadi, mereka tidak akan mengerti arti daripada hukum Allah dan siapakah Allah itu. Ya. Jadi kembali kalimat ini telah dipilih untuk menunjukkan misi Israel sebagai saksi bagi Tuhan. Dalam bahasa Ibrani baris pertama berbunyi, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Huruf Ain, ya, yang mengakhiri kata Shema, ya, ya. Sebab Shema kita bisa lihat di kata hurufnya yang terakhir itu adalah Ain atau dengar, dan huruf Dalet yang merupakan akhir dari kata terakhir Esa, ya, ini membuat kata saksi. Jadi untuk penyalin kuno yang menyalin Taurat, ya, baris ini mengandung esensi dari identitas orang Israel dan misinya untuk bersaksi kepada dunia. Kapan saja, pagi atau malam, sejak lahir sampai kematian, untuk menyampaikan siapa Tuhan itu. Tuhan itu unik yang mengasihi Allah. Jadi Tuhan itu apa? Esa, ya. Dan Tuhan itu harus disaksikan oleh siapa? Kita sebagai saksi. Ya. Jadi satu hal yang sangat luar biasa sekali dengan melihat kepada dalam bahasa Ibrani. Nah, ini tulisan dari Roh Nubuat tentang ini, boleh Ibu Peggy yang baca. Salib Kristus akan menjadi ilmu pengetahuan dan nyanyian umat tebusan selama-lamanya. Dalam Kristus yang dimuliakan itu, mereka akan melihat Kristus yang disalibkan. Tidak akan pernah dilupakan bahwa Ia yang berkuasa menciptakan dan menopang dunia-dunia yang tak terhitung banyaknya di seantero jagat raya ini. Allah yang Maha Kasih, penguasa surga, Ia yang dipuja oleh kerub dan serafim yang bersinar dengan sukacita, merendahkan dirinya untuk mengangkat manusia yang jatuh, yang menanggung kejahatan dan kehinaan dosa, dan wajah Bapaknya yang disembunyikan, hingga kutukan dunia yang hilang ini meremukkan hatinya dan menyerahkan hidupnya mati di salib Golgota. Bahwa pencipta segala dunia, penentu semua tujuan, harus mengesampingkan kemuliaannya dan merendahkan dirinya kepada manusia, akan selalu membangkitkan keheranan dan kekaguman alam semesta. Sementara bangsa-bangsa yang diselamatkan memandang penebus mereka dan memandang kemuliaan Bapa yang bersinar di wajahnya. Sementara mereka memandang tahtanya yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dan mengetahui bahwa kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Mereka mengangkat suaranya dalam nyanyian kegembiraan. Layaklah anak domba yang tersembelih itu yang telah menebus kita kepada Allah oleh darahnya sendiri yang paling mulia. Luar biasa sekali. Allah yang menjadi pencipta langit dan bumi, ya, yang berpegang kepada tahta, ya, memiliki tahta yang luar biasa, siap merendahkan diri, ya, untuk mengangkat manusia yang jatuh, yang menanggung kejahatan dan kehinaan dosa, ya. Jadi luar biasa sekali, dia bahkan mati untuk kita, ya. Nah, dia siap untuk menjadi pelayan kita, ya. Luar biasa sekali. Bayangkan, dia raja di atas segala raja, siap untuk tunduk dan mencuci kaki nelayan-nelayan Galilea yang kotor itu, ya. Dia siap untuk membasuhkan kita. Ini kalimat-kalimat ini begitu bagus sekali, ya, bagus kita untuk selalu renungkan setiap hari. Baik, untuk soal aplikasi, bagikan pengalaman bagaimana kasih Allah telah menjamah Anda dan memberikan kuasa untuk mencintai dan menurut akan Dia.
pengalaman secara pribadi ya, dan ini adalah satu perkara yang dapat di-share ya, masing-masing bisa membuat pengalaman masing-masing ya. Bagaimana kita bisa benar-benar mengasihi Allah bila mengasihi Dia telah diperintahkan kepada kita, kan? Kasih itu sebetulnya tidak boleh diperintahkan, tetapi dikatakan kasihlah karena Allah. Jadi itu satu perintah. Bagaimana kita mengadakan rekonsiliasi faktor legalistik daripada hukum Allah, hukum dan sambutan spontan dari kasih. Ya. Ini adalah satu hal yang bagus untuk direnungkan atau juga dibicarakan. Yang jelas adalah kita menerima akan kasih Allah, maka apa kita punya sambutan? Mengasihi Dia. Dan mengasihi Dia, kita akan menurut Dia. Dan bukan oleh sebab faktor legalistik. Kalau legalistik, kalau tidak menurut, kita tidak selamat. Bukan, ya. Keselamatan oleh sebab kita punya sambutan spontan kepada kasihnya yang luar biasa. Kalau itu adalah faktor legalistik, tidak akan bertahan. Ya. Tetapi kalau kita mempunyai kasih yang luar biasa kepada Tuhan, yang setelah mengasihi kita, bukan hanya menciptakan dan menebus dan memelihara kita setiap hari, maka kita punya sambutan itu luar biasa sekali kepada kasihnya, dan kita akan menurut. Kita tidak mau menduka citakan Dia. Oke. Baik, tidak ada ketakutan di dalam kasih menurut Alkitab. Bagaimana kita dapat mengasihi dan takut kepadanya pada saat yang sama, ya? Yang dimaksudkan dengan takut di sini adalah bukan ketakutan, tetapi ini adalah takut mempunyai reference, ya, hormat, dan menyadari Dia berada di mana saja, ya, dan Dia hadir di mana saja. Oleh sebab Dia mengasihi kita. Tujuannya adalah supaya kita mempunyai hubungan kasih sayang dengan Dia. Baik. Kesaksian apakah yang kita dapat berikan dalam kehidupan kita mengenai Allah, ya. Jadi ini adalah pengalaman masing-masing yang bisa disampaikan, ya, apa yang dapat diberikan, ya. Ya, ini merupakan satu inti daripada pelajaran kita, aplikasinya. Baik. Pertanyaan, ruang tanya jawab. Wah, ini sudah 227, ya. Padahal banyak KKR. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Kuntaraf. Pelajaran yang begitu bagus ya. Pada sahabat ini kita sudah belajar sepanjang 6 hari yang lalu ya. Namun begitu dengar sekali lagi, oh kok tambah bagus ya. Baik, di kolom chat sudah banyak yang mau bertanya dan juga yang raise hand belum ada. Mungkin pendeta boleh minum. Kalau mau minum, Daniel bisa share poster aja untuk acara Pendeta Kuntaraf hari Minggu. Nanti saya bacakan. Iya. Ya, itu acara Pendeta Kuntaraf pada hari Minggu nanti jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat ya. Bagi yang mau mengikuti silakan nanti kami kirimkan posternya. Oke. Baik, Pendeta, pertanyaan pertama ada dari Bapak Jerry. Pak Jerry masih bergabung ya sama-sama kita ya, masih ada ya? Masih. Iya, terima kasih, selamat sahabat. Pertanyaannya, kebanyakan bagi kita takut akan Allah sebab takut hukuman neraka nantinya dan ingin masuk surga. Jadi motif melakukan kehendak Tuhan adalah takut masuk neraka, bukan kasih. Namun kita menurut dan melakukan kehendak Allah dengan setia, dengan motif yang ingin masuk surga dan takut hukuman. Bagaimana, apa pendapat pendeta? Ya, kalau kita
menurut sebab takut, ya, itu tidak akan bertahan lama. Sama seperti anak-anak yang takut kepada orang tuanya, dia menurut di depan orang tuanya. Di luar orang tuanya, jauh dari orang tua, dia seperti kuda lepas dari pingitan. Ya. Jadi kemudian kalau kita menurut oleh sebab takut, ya, dan supaya kita selamat, kalau misalnya kita menurut, maka kita akan menjadi legalistik, ya, dan bukan hanya legalistik, dan kita akan menjadi sangat kritis kepada orang lain. Kenapa? Oleh sebab kita merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain, ya, saya ini adalah penurut hukum, yang lain itu tidak, ya. Kita akan artinya kita lebih kritis. Lain kalau kita menerima akan mempunyai pengalaman penurutan itu oleh sebab kasih karunia Allah. Jadi kita membutuhkan Tuhan setiap hari, kita membutuhkan kekuatan setiap hari. Dan oleh sebab kasih karunia-lah, ya, oleh sebab kasih karunia-Nya lah, ya, maka kita mendapatkan keselamatan. Kasih karunia-Nya lah yang menyebabkan kita bisa mempunyai damai sejahtera sukacita, ya, Yesus mati untuk kita, ya, dan kita rindu untuk menurut. Dan penurutan adalah sebagai sambutan kepada kasih-Nya, bukan oleh sebab takut, ya. Sebab kecenderungan yang seperti yang saya sebutkan tadi, ya, dan ini perlu dipupuk dalam diri kita masing-masing, ya. Tidak usah takut kepada masalah neraka. Selama kita bersekutu dengan Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami neraka. Ya. Tetapi kita kalau misalnya merasa bahwa penurutan itu yang menyebabkan kita bisa masuk surga ataupun bisa terhindar dari neraka, maka wah, ini apa yang hukum mana yang kita sudah langgar hari ini, ya. Ya. Misalnya kita sudah ingin sesuatu, oh itu sudah salah, ya. Kemudian kita sudah bicara, sudah dusta ini sama orang lain hari ini. Wah, kita menjadi orang yang suka hitung-hitung, kemudian mungkin keselamatan kita itu tidak akan menyelamatkan kita oleh sebab, ya, hukum itu tidak sepenuhnya kita turut. Sebab tidak ada orang yang bisa menurut sepenuhnya dengan kuasanya sendiri. Jadi kita akan susah sendiri, ya. Tetapi kalau kita bersekutu dengan Tuhan, setiap hari kita bersekutu dengan Tuhan, ya, mengasihakan Dia, ya, kita secara otomatis kita tahu, oh ini tidak boleh, ya, kita bersukacita di dalam Tuhan, dan penurutan menjadi satu hal yang merupakan sukacita bagi hidup kita. Jadi kita tidak akan melanggar akan hukum Tuhan, okay? Jadi menurut oleh sebab takut neraka, ya, itu tidak akan membuat kita bahagia, dan kita akan melanggar, kemudian kita akan menjadi lebih legalistik, kita lebih kritis kepada orang lain, ya, dan penurutan itu bukanlah menjadi satu hal yang membuat kita senang, ya. Tetapi kalau oleh sebab kasih karunia, maka penurutan itu senang, kita suka menurut di mana saja dan kapan saja. Hari Sabat adalah satu hal yang menyenangkan, satu hal yang berbahagia, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sama manusia, dan sebagainya. Jadi, saudara-saudara sekalian, ya, itulah penjelasan saya kepada pertanyaan dari Jerry tersebut. Iya, puji Tuhan. Terima kasih, Pendeta. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Evi Peo. Sehubungan dengan Tuhan ada di mana kita berada. Mana lebih pas ngomongnya? Tuhan hadir melalui Roh Kudus atau Tuhan ada di tempat mana kita pergi? Karena kata seorang public figure, bila Tuhan ada berarti sudah kiamat. Gimana menjawab statement ini? Terima kasih. Tuhan selamanya ada, dan Tuhan itu maha hadir, ya. Jadi dengan sendirinya kita tidak bisa pisahkan antara Tuhan dengan Roh Tuhan, ya. Jadi itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, ya. Jadi kemana saja kita pergi, kalau kita baca dalam Mazmur 139, ya. Jadi
bagaimana pengalaman daripada Daud mengatakan ya, sampai kepada dasar laut juga Tuhan itu ada. Di mana kita pergi Tuhan itu ada ya. Jadi itu merupakan tanda daripada kehadiran Tuhan. Tuhan itu adalah Maha-Hadir, dan merasakan itu adalah sebagai tanda bahwa kita mencintai Tuhan dan takut akan Tuhan ya. Jadi merasakan kehadirannya ya merupakan satu perkara yang sangat penting dalam hidup kita. Jadi kita tidak mau lagi untuk melanggar. Kenapa? Tuhan itu mencintai dan Tuhan itu hadir di mana saja kita pergi ya. Jadi itu jawaban yang saya boleh berikan ya. Oke, terima kasih Pendeta. Kemudian dari Aldrin, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan dapat dibuat secara alamiah manusia, atau itu adalah kekuatan dari Tuhan atau melalui kuasa rohnya? Itu yang pertama. Mau langsung yang kedua Pendeta atau satu dulu? Teruskan boleh. Oke, yang kedua. Ada case di mana seorang pendeta muda diminta melayani di gereja. Tapi sementara waktu anaknya yang masih 2 tahun sedang sakit parah di rumah. Dia memilih melayani di gereja dan akhirnya dapat kabar dari istrinya di rumah bahwa anaknya meninggal di hari itu karena tidak dibawa ke dokter. Apakah sikap ini benar? Ataukah kalau dia memilih membawa anaknya ke dokter, dia kurang kasih kepada Allah? Bagaimana kita menaruh sikap kasih yang tepat kepada Allah, sementara saat yang sama kita juga perlu mengasihi keluarga misalnya. Di mana batasannya? Terima kasih pencerahannya Pendeta. Terima kasih. Baik, kepada yang pertama, mengasihi Allah segenap jiwa, ya, apakah itu adalah kekuatan dari Tuhan atau melalui kuasa rohnya, ya. Yang jelas ya dengan sendirinya kekuatan yang datang daripada Tuhan ya, dan Tuhan bekerja melalui rohnya. Jadi kembali kita tidak bisa pisahkan antara Tuhan dengan roh Tuhan. Yang jelas kita tidak bisa menurut itu dengan segenap hati ataupun jiwa dan kekuatan kita dengan kekuatan kita sendiri. Jadi kita memerlukan kuasa Tuhan yang bekerja melalui rohnya atau melalui firman-Nya. Ya. Jadi firman itu yang berbicara kepada kita ya melalui roh Tuhan ya. Jadi roh Tuhan mengingatkan firman Tuhan yang kita dengar sehingga kita mau menjadi seorang yang menurut dan kita bukanlah seorang yang melanggar. Itu adalah dengan kuasa Tuhan. Kemudian mengenai kasus pendeta muda tersebut ya rasanya kita menaruh simpatik kepada apa yang telah terjadi ya. Dia hanya dalam hal ini ya kalau misalnya dalam keadaan pihak saya ya kalau mengetahui anak sedang sakit dan harus ke dokter ya maka saya akan mengutamakan ya untuk menolong membawa anak saya ke dokter dan bisa sampaikan kepada pendeta kepada ketua, tolong Pak Ketua ya ambil tempat saya lebih dahulu ya. Oleh sebab saya perlu bawa anak ke dokter. Ya. Jadi kita melihat sesuatu perkara itu berdasarkan prioritas, ya, urgent-nya. Kalau kita membawa anak itu ke dokter, bukan berarti kita tidak mencintai Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mencintai Tuhan, kita pun akan mencintai akan keluarga. Ya. Dan kita perlu melihat prioritasnya. Kalau misalnya sakit kan sangat gawat ya. Kalau untuk pelayanan ya mungkin bisa dapat dipesankan kepada orang lain ya atau minta pendeta yang lain ya tolonglah ya untuk sekarang ini ya saya harus bawa ke dokter. Jadi itu adalah satu perkara yang sangat penting ya untuk menunjukkan bahwa kita cukup peduli kepada keluarga dan ini tidak bertentangan dengan Tuhan dan Tuhan mau supaya kita memberikan perhatian kepada keluarga kita ya. Sementara kita jangan melalaikan juga untuk pelayanan ya, tetapi ada hal-hal yang dapat di-assign memohonkan orang lain untuk ya
juga membantu di dalam pelayanan. Saat meminta ketua, misalnya, untuk ikut melayani oleh sebab kita sakit, itu juga menolong ketua itu untuk dapat lebih berkembang. Pendeta bukanlah Superman. Ya, jadi pendeta harus berbagi ya pekerjaannya. Ya, ada apa yang disebut division of labor. Ya, jadi ada hal-hal yang dapat dikerjakan oleh orang lain. Tetapi ini tidak menyangkut mengenai masalah kalau melayani di sini artinya dia lebih cinta daripada melayani kepada Tuhan. Itu ya semuanya adalah pekerjaan Tuhan. Membawa anak ke dokter juga adalah pekerjaan Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta dan semoga menjawab ya yang bertanya tadi. Ini pertanyaan kemudian dari Bapak Joni Kaligis. Pertanyaan saya, bagaimana kita memotivasi guru-guru sekolah Sabat supaya apa yang mereka ajarkan bisa dihidupkan? Ya. Sama-sama berdoa dengan guru sekolah Sabat. Sebab ya, menghidupkan itu adalah kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi ajak bersama-sama berdoa, kemudian bisa saling mengingatkan, ya, dengan guru-guru, ya, untuk saling menguatkan. Ya. Jadi faktor kehidupan, ya, itu bukanlah supaya hanya kelihatan oleh orang lain, bukan untuk supaya kita selamat, tetapi oleh sebab kita sudah diselamatkan dan tidak salah untuk saling mengingatkan satu sama lain, ya, untuk hal-hal yang kita rasa adalah penting untuk sama-sama kita hidupkan. Tetapi faktor doa itu penting sekali dan sama-sama belajar saat adanya firman Tuhan yang berkuasa di dalam memberikan kekuatan kepada kita untuk ya untuk menghidupkan akan firman Tuhan. Iya, ini ada tadi pertanyaan yang terlewatkan. Maafkan Pak Suryatmaja. Ibu Peggy, Ya, boleh tambahkan dengan siapa ini? dengan Joni Kaligis. Menambahkan pertanyaan. Ya, yang pertanyaan tadi. Iya, silakan. Ya. Terima kasih Ibu Peggy, selamat Sabat semua. Ya. Pelajaran sekolah Sabat kita kuartal ini dari Sabat pertama sampai Sabat keempat ini itu Wahyu 14 ayat 6-7, takut akan Tuhan, itu tetap diulang-ulang. Tetapi dewasa ini sepertinya ketakutan itu hilang. Dengan kadang-kadang kita merasa bahwa kita agak pintar. Nah ini yang perlu mau ditanyakan, kira-kira langkah-langkah apa supaya kita boleh dapat menekankan, apakah kita perlu menakuti mereka? Karena mereka mengatakan bahwa, atau kita biasa mengatakan, takut akan Tuhan, muliakan Dia, sembahkan Dia. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam langkah berjemaat, sepertinya ada langkah-langkah yang tidak takut Tuhan. Apakah kita perlu menakuti mereka dengan ayat-ayat yang di dalam pelajaran sekolah Sabat ini atau tidak perlu? Mohon penjelasan dari Pendeta Kuntaraf. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ada hal-hal yang menyebabkan banyak orang yang mulai merasa bahwa firman Tuhan itu ya tidak lagi begitu relevan kepada orang lain, ya, sehingga tidak lagi mengabarkan dan sebagainya. Itu mungkin bisa masalah materialisme, ya, mungkin juga faktor kesibukan, ya, kemudian ada faktor masalah prioritas dan sebagainya. Ya. Nah, satu poin yang kita dapat bisa buat, kita tidak perlu harus menakut-nakutkan. Ya. Tapi yang kita harus ingatkan adalah untuk saling mengingatkan bahwa kasih Allah itu begitu besar untuk kita masing-masing. Yesus itu akan datang segera. Dan takutlah akan Allah, kenapa? Sebab masa penghukuman sudah tiba. Jadi hukuman itu bukanlah sesuatu perkara yang akan datang, tetapi sudah tiba, sudah terjadi sekarang ini. Ya.
Dan doktrin kita menunjukkan bahwa penghukuman sudah mulai tahun 1844. Jadi itu sudah tiba. Jadi kita harus kita ingat. Kemudian yang bisa membuat seorang itu menurut hanya oleh sebab kasih sayang kepada Tuhan. Nah, kita terlalu dalam banyak hal kita kadang-kadang legalistik ya, dan keadaan legalistik itu yang menyebabkan orang menurut kalau ada orang lain atau di depan gereja kelihatan baik, tetapi di rumah berbeda. Nah, takut akan Allah. Ya. Itu termasuk merasakan bahwa Tuhan itu hadir kemana kita pergi, ya, di mana saja kita berada, waktu kita sendirian atau pada saat kita berada dalam rombongan. Jadi kita tidak perlu harus menakut-nakuti, Saudara Kaligis, tetapi kita dapat mengingatkan apa artinya takut akan Tuhan. Ya. Menyadari akan kehadirannya, dan kalau kita tidak menyadari kehadirannya, itu artinya kita sudah tidak peka. Kalau kita tidak peka, apa yang menyebabkan kita tidak peka? Ya, mungkin kita tidak dengar suara Roh Kudus, kemudian oleh sebab kesibukan, materialisme dan sebagaimana, dan utama segala sesuatu yang lain yang sebetulnya kurang perlu, tetapi akhirnya kita jadi melupakan apa yang sangat perlu, yaitu dalam hal ini hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita sebagai umat Tuhan, atau sebagai pendeta atau pekerja, bisa saling mengingatkan satu sama lain. Ya, apakah melalui khotbah, apakah melalui pelajaran sekolah Sabat, apakah melalui perawatan khusus, ya, mengingatkan, tetapi bukan dengan menakut-nakuti. Ya, ya. Kenapa? Sebab takut itu tidak pernah kekal. Ya. Takut itu adalah satu emosi. Emosi itu bisa datang dan pergi. Artinya, jadi yang kita butuhkan adalah satu hubungan dengan Tuhan yang berkesinambungan, sehingga kita boleh ya bersukacita untuk menurut, dan bersukacita menyadari bahwa kita menghormati Tuhan dan juga menurut, mengasihi dan juga menurut akan kehendak Tuhan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya. pertanyaan. Iya. Ya. Terima kasih, Pendeta. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Teddy Suryatmaja. Selamat sahabat pendeta, tolong dieksplor lagi tentang pengertian mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, kemampuanmu. Berarti dalam hal ini standar Tuhan berbeda-beda tergantung kemampuan seseorang. Apakah Tuhan tetap mengizinkan dalam situasi pandemi seperti ini? Ada yang lalai memberikan perpuluhan karena terdesak oleh kebutuhan pribadi, sehingga perpuluhan sering terpakai dulu untuk mengatasi kesulitannya. Karena pada saat itu hanya sampai di situ kemampuannya. Terima kasih. Gimana nih Pendeta? Kalau bicara soal kemampuan, ya, sebetulnya kalau soal hubungan dengan persepuluhan, ya, bukankah kemampuannya itu sama dalam arti bahwa 1/10 untuk orang kaya dan 1/10 dari orang miskin itu kan prinsipnya sama tapi jumlahnya berbeda. Nah, dengan segala kekuatan itu artinya dengan kemampuan, memang kemampuan daripada setiap orang itu berbeda, tetapi ya kemampuan untuk menurut itu ya ada dalam diri setiap orang. Memang kemampuan berbeda. Kita ambil contoh lah ya, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 ya. Seorang tidak akan dicobai ya lebih besar daripada kekuatan kita. Nah, kekuatan kita itu berbeda ya. Kekuatan Yesus itu berbeda dengan kita ya. Jadi Yesus itu dicobai jauh lebih besar ya daripada kita, namun dia berhasil untuk tidak jatuh dalam dosa. Kita punya pencobaan itu lebih kecil daripada pencobaan Yesus ya. Jadi kemampuan kita itu memang lebih kecil, namun Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu pencobaan lebih besar daripada kemampuan kita yang kecil itu atau kemampuan orang yang lain yang besar itu ya. Jadi soal persepuluhan, seorang masih bisa tetap ya untuk mengasihi Tuhan ya,
dan tetap mengembalikan kepada Tuhan punya, ya, walaupun di dalam masa pandemik ini. Dalam saya punya pandangan, satu hal yang aneh, ya, gereja kami, ya, dan juga gereja-gereja yang kami isolasi, banyak yang melaporkan, ya, dalam masa pandemik kok income daripada jemaat kok lebih tinggi, ya. Kemudian bukan hanya itu, saya dapatkan ini, ya, WA dari ketua divisi ini, divisi pendeta Samuel So, ya, menulis kepada saya, ya, puji Tuhan, ya, oleh sebab persepuluhan dari divisi itu termasuk Indonesia dan penarikan jiwa tidak berkurang, ya, dalam masa pandemik ini, ya. Justru bertambah keuangan itu, ya. Jadi kenapa? Ya, dalam masa pandemik justru orang melihat bahwa ini adalah salah satu tanda daripada kedatangan Tuhan. Jadi kita harus lebih mendukung akan pekerjaan Tuhan. Kita harus lebih setia kepada Tuhan. Makanya masalah persepuluhan justru naik dalam masa pandemik. Jadi kembali kepada poin yang Anda berikan adalah bahwa sesuai dengan kekuatan itu berbeda, memang betul demikian, dan Tuhan pun tidak akan mengizinkan pencobaan yang lebih besar daripada kekuatan kita, ya. Dan oleh sebab tidak membiarkan kita dicobai lebih besar daripada kekuatan kita, maka kalau Tuhan kasih perintah, Tuhan itu memberikan kepada kita kesanggupan untuk menurutnya. Oke. Puji Tuhan, ya. Ternyata tidak sesusah yang kita bayangkan, bahwa masa pandemi ini banyak yang kesulitan, ya. Di jemaat kami juga justru naik, pendeta, untuk perpuluhannya. Bahkan tadinya susah untuk dapatkan jiwa, ini banyak jiwa yang datang. Haleluya, puji Tuhan, ya. Baik, pertanyaan berikutnya saya akan panggilkan yang raise hand, Pak Marbun. Mudah-mudahan Pak Marbun memang mau bertanya, bukan salah pencet, ya. Pak Marbun, sahabat-sahabat. Kali ini bertanya Bu Peggy. Wah, puji Tuhan. Silakan Pak Marbun. Thank you. Nah, background-nya ialah Pak Kuntaraf ini guru saya 42 tahun yang lalu. Waduh. Di ITKA. Aha. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam satu kelas, sampai sekarang masih jelas di dalam ingatan saya tentang kata berit. Yang sahabat lalu adalah kita pelajari, berit. Beliau mengajarkan kepada saya, background-nya adalah Benjamin Berit Britian, yang diberkati menjadi Commonwealth, negara Commonwealth. Dan itu dipenuhi, ya. Inggris memiliki 42 negara Commonwealth. Jadi perjanjian itu tetap diberikan Tuhan kepada Inggris, ya, menjadi penguasa Commonwealth. Kurang lebih seperti gitu, Pak Kuntarap, yang saya ingat sampai sekarang masih segar. Dan pada saat itu Pak Kuntarap tunjukkan 42 tahun yang lalu, ya. Ya, saya waktu itu saya masih ganteng mungkin, ya. Amat ganteng. Jadi Oke, silakan. Maksudnya amat yang ganteng. Iya. Pertanyaan saya, Pak, bahwa Tuhan itu tidak pernah mungkir atau lalai dari janjinya maupun peraturan-peraturannya. Mohon maaf Pak Kuntarap, agak sedikit politis. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir setelah 400 tahun, hanya Imam Lewi lah yang bekerja di pekerjaan Tuhan itu. Apakah dengan adanya ilmu pengetahuan ada pergeseran-pergeseran dari perjanjian bahwa hanya Imam Lewi yang mengatur pekerjaan kita ini, Pak Kuntarap? Jadi saya mulai dengan pelajaran yang diberikan oleh Pak Kuntarap, Berit, Benjamin, Britian, Commonwealth, dengan keadaan situasi sekarang. Maaf kalau agak sedikit politik. Terima kasih. Mohon maaf Ibu Peggy, udah lama saya
memendam pertanyaan ini. Oke, Terima terima kasih. kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Nah, sekarang memang Imam kita harus mengetahui bahwa Imam Lewi, artinya keturunan Lewi yang dipilih menjadi satu imam. Ini adalah hal yang benar. Tetapi kita lihat sebelum dan sesudah itu. Sebelum ada orang Israel, siapa yang jadi imam? Semua kepala keluarga adalah imam, bukan? Ya. Itulah sebabnya Abraham ataupun juga Ayub, ya, itu sebelum ada orang Israel, ya. Jadi mereka juga adalah imam dan mereka membawakan korban, ya, bakaran. Ya. Jadi mereka ikut berperan. Nah, sekarang orang Israel sebagai bangsa yang terpilih itu berakhir tahun berapa? Tahun 34 sesuai dengan nubuatan 70 minggu, ya. Jadi berakhir tahun 34. Kemudian muncullah satu keimamatan yang baru, ya. Kita ingat, ya, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 bahwa kita adalah, ya, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, ya. Jadi artinya kita semua adalah imam. Ya. Jadi oleh sebab kita semua adalah imam, maka kita semua bisa berpegang suatu peranan, ya, sebagai imam dalam arti misalnya Martin Luther menyebutkan ini the priesthood of believers, yaitu keimamatan daripada orang percaya. Kita semua boleh langsung berhadapan dengan Tuhan, ya. Kemudian kita bisa langsung berdoa, memohonkan pengampunan, tidak perlu harus datang lagi ke Ka'bah, ya. Tidak perlu kita harus datang ke katedral, ya, untuk dapatkan pengampunan dosa, tetapi kita bisa langsung, ya. Jadi kita semua adalah imam. Namun ada lagi juga poin yang sangat penting. 1 Korintus 12 ayat yang, ya, seluruh pasal lah bicara tentang karunia rohani. Jadi dalam karunia rohani itu termasuk karunia gembala, ya. Jadi ada karunia nabi, ada karunia rasul, ada karunia mengajar. Jadi ada karunia gembala. Jadi mereka betul semua kita adalah imam, tetapi ada yang diberikan karunia untuk menjadi gembala yang bisa mengembalakan domba-domba dan melatih, ya, anggota untuk menjadi imam yang baik. Jadi perkabaran daripada mengabar Injil itu sebetulnya adalah semua orang, sebab kita imam, ya. Tetapi perlu orang yang bisa melatih, ya. Dan itulah siapa? Gembala, ya. Jadi pengkhotbah. Jadi dengan demikian maka rencana Tuhan, ya, akan tetap berjalan, ya. Namun kita tahu bahwa nubuatan itu adalah nubuatan yang bersyarat, bukan? Ya, ada syaratnya. Apa yang terjadi? Orang Israel tidak setia, maka Israel rohanilah yang meneruskan. Jadi janji itu, ya, tetap terjaga melalui, ya, tetap terpelihara melalui Israel rohani, yaitu saudara-saudari dan saya adalah imam-imam yang Tuhan percayakan untuk juga memperkenalkan akan kebenaran kasih ini kepada orang lain, ya. Mudah-mudahan saya sudah jawab pertanyaan penjelasan untuk apa yang saya jelaskan 42 tahun yang lalu. Puji Tuhan, ya. Terima kasih Pendeta, dan kiranya ini menjawab, ya, Pak Marbun. Pertanyaan selanjutnya dari Singkawang, Edwin Thomas. Shalom Pendeta Kuntarap, saya mau tanya, keselamatan adalah oleh kasih karunia atau iman kepada Kristus atau hidup tanpa dosa? Mohon penjelasannya. Apa yang dikatakan di dalam Efesus pasal 2, ya. Mungkin lebih bagus kita coba lihat ayat 7 dan 8. Ya, Efesus pasal yang kedua, ya. Efesus, oke. Efesus 2 ayat berapa, Pendeta? Ayat yang ke-8 dan 9. 8 saya baca, ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu.
Jangan ada orang yang memegahkan diri. Terima Itu kasih. bukan. Jadi bagaimana kita selamat? Sebab kasih karunia. Tetapi kasih karunia itu melalui apa? Iman. Iman kepada siapa? Kasih karunia. Dan apakah kasih tanda daripada kasih karunia? Ya, itu adalah Yesus Kristus. Jadi Anda tidak bisa bedakan, tidak boleh membedakan antara kasih karunia dengan iman kepada Kristus. Ya, jadi iman kepada Kristus adalah iman kepada kasih karunia Allah yang memberikan kepada kita akan kasih karunia untuk mendapatkan keselamatan melalui Yesus Kristus yang mati untuk kita. Ya, jadi ini adalah sesuatu perkara yang berkaitan dan tidak bisa terpisahkan. Tetapi ya, bukan hidup tanpa dosa. Ya, sebab bukan dosa perbuatan. Hidup tanpa dosa. Ini harus dijelaskan. Siapa yang bisa hidup tanpa dosa? Abraham juga berdosa, Musa juga berdosa, Ayub juga ada dosanya. Ya. Jadi setiap orang itu mempunyai sesuatu kelemahan. Tetapi Tuhan bisa menutupi kelemahan kita melalui Yesus Kristus dan semua dosa kita diampuni. Namun kalau kita sudah diampuni, kita harus hidup menurut kehendak Tuhan dan seberapa jauh untuk meninggalkan hidup tanpa dosa. Walaupun sampai kita mati, kita tidak akan pernah bisa sempurna, tetapi hidup tanpa dosa itu adalah bagian sesudah kedatangan Yesus yang kedua kali. Kenapa? Tubuh kita saja pun mempunyai kelemahan yang punya kecenderungan untuk berbuat salah. Ya, jadi jangan berusaha untuk hidup tanpa dosa. Anda akan gagal. Ya, maaf, ini satu kalimat yang cukup bisa didebat ya. Tetapi biarlah Anda punya hubungan dengan Tuhan. Ya. Jadi kembali kepada Yohanes pasal ke-15 ayat 3 sampai 5. Tinggallah di dalam aku, maka engkau akan berbuah banyak. Jadi kalau Anda bisa tinggal dalam Yesus, ya, punya persekutuan dengan Yesus, ya, maka Anda tidak mau untuk berdosa. Ya. Anda akan menurut hukum Allah, Anda akan sukacita membayar persepuluhan, Anda suka untuk bersaksi. Sebab itu tinggallah di dalam aku. Ya. Kalau Anda berusaha untuk hidup tanpa dosa, Anda gagal. Itu namanya ya salah sebagian daripada legalisme. Ya. Tetapi kalau kita ambil waktu dengan Tuhan senantiasa, ya, bersekutu dengan Dia, maka kita akan selalu suka untuk menurut dengan kuasa Tuhan. Mudah-mudahan menolong ini Saudara Edwin Thomas dari Singkawang. Iya. Salam untuk kita punya panti asuhan di sana. Oke, terima kasih Pendeta. Berikutnya ada pertanyaan dari Saudara Bradley Sampau. Selamat sahabat Pendeta Kuntara, di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu kasih akan daku, turutlah segala perintahku. Pertanyaannya adalah, kalau kita melanggar hukum berarti kita tidak mengasihi. Berarti kalau kita melanggar hukum itu adalah dosa. Artinya setiap kita melanggar, kita berdosa dan tidak mengasihi. Bagaimana hubungannya dengan kasih karunia dengan dosa? Ya, dengan kasih karunia Tuhan mengampuni dosa. Jadi kalau bisa cari hubungannya, oke. Jadi kita adalah orang yang berdosa, tetapi Tuhan memberikan kasih karunia mengampuni kita dari segala dosa, bagaimana melalui Yesus Kristus. Ya. Kemudian oleh sebab kita sudah memiliki akan Yesus Kristus, ya, maka kita ingin untuk menurut. Ya. Dalam penurutan itu, ya, oleh sebab tubuh kita adalah tubuh yang gagal, ya, maka kita bisa jatuh. Maka apa yang dikatakan di dalam Amsal 24 ayat yang ke-16, ya, 7 kali kamu tujuh kali orang benar jatuh, maka dia akan bangkit kembali, bangun kembali. Jadi bukan masalah berapa kali kita jatuh, tapi berapa kali kita bangun, ya. Ya itu yang sangat penting. Jadi kalau kita jatuh, kita tahu bahwa oh saya sudah jatuh, Tuhan ampunilah dosa saya, maka saya akan bangun, ya. Jadi ini yang kita bisa kita buat oleh sebab kita mengasihi akan Tuhan dan kita mau untuk menurut. Ya,
kejatuhan itu terjadi. Kenapa? Pada saat kita terlepas daripada pokok anggur itu, ya, Yesus Kristus. Pada saat kita bergantung kepada kuasa diri kita sendiri, kita akan jatuh, ya. Maka oleh sebab cinta Tuhan itu begitu besar, maka kita mau untuk bangun kembali, ya. Jadi inilah peranan daripada kasih karunia yang selalu siap untuk mengampuni kita, dan kita Tuhan itu selalu menjangkau kita. Kalau kita jatuh, dia mengangkat kita untuk bangun kembali, ya, dan memberikan kekuatan kita untuk menurut. Dengan demikian makin lama kita makin berkembang dalam kerohanian, ya. Walaupun sampai kita mati, kita tidak akan pernah sampai sempurna, tetapi Tuhan bisa menerima akan segala macam keinginan kita, kemudian kerinduan kita, dan segala usaha yang Tuhan berikan oleh sebab Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Makanya ada sebuah kutipan di dalam Step to Christ, yaitu keselamatan kita, ya, bukan tergantung kepada berapa kali kita jatuh atau berapa kali kita bangun, tetapi dari kecenderungan kita. Apa kita cenderung untuk terus naik atau cenderung kepada menurun, ya. Kalau kita terus melanggar terus sampai kepada satu saat di mana kita tidak lagi merasa bahwa melanggar itu salah, ya. Nah, itu adalah yang berbahaya. Tetapi kalau kita naik tapi mungkin jatuh, ya, naik lagi, jatuh, naik lagi. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan kekristenan. Amin. Mudah-mudahan menjawab Saudara Bradley Sampau, bagaimana rumah sakit Advent? Iya. Baik, terima kasih Pendeta. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Royke. Apakah ada dunia yang lain yang tidak berdosa? Hari Jumat tulisan EGW dunia yang lain, karena manusia terbatas tidak mengetahui dunia yang lain. Maksudnya apa ini? Saya coba cari di hari Jumat, nggak ada dunia yang lain. Iya, jawabannya adalah ada, ya, dunia yang lain. Pada saat implikasi yang kita bisa lihat pada buku Ayub pasal yang pertama, waktu Tuhan mengumpulkan akan anak-anak Tuhan, ya, itu kemudian setan itu mewakili dunia ini, ya. Jadi setan itu mewakili dunia ini, sebab dunia ini sudah berdosa dalam kuasa daripada setan. Tetapi ada anak-anak Tuhan yang lain. Jadi dari implikasi tersebut menunjukkan bahwa ada dunia yang lain yang tidak berdosa. Oke, terima kasih. Sebelum saya bacakan pertanyaan berikutnya, saya mau panggilkan Bapak James Tambuwun yang raise hand. Silakan Pak James. Baik, terima kasih. Selamat malam Pendeta. Selamat malam Ibu Selamat Peggy. malam. Selamat hari Sabat. Selamat malam. Selamat Di Sabat. sini dari mana? Balikpapan? Pak Baik, James saya Tambuwun langsung aja. dari Salemba ya? Dari Salemba, betul. Iya. Oh, Salemba. Iya. Silakan Pak James. Iya. Baik, saya ingin bertanya Pendeta, yang di pelajaran hari Jumat ada pertanyaan yang untuk didiskusikan. Pertanyaan yang kedua, pikirkanlah lebih jauh lagi ide tentang mengasihi dan takut akan Allah di saat yang sama. Bagaimana kita melakukan kedua hal tersebut dan mengapa kita harus melakukan kedua hal tersebut? Pandangan saya begini Pendeta. Pelajaran hari Minggu dan Senin, mengasihi Allah dan takut akan Allah. Pendapat saya, mengasihi dan takut akan Allah itu seperti keping uang logam. Dua wajah yang berbeda tapi satu. Jadi saya agak penasaran dengan pikirkan lebih jauh. Apakah benar pandangan saya mengasihi Allah dan takut akan Allah? Itu. Baru kedua, Pendeta, yang ketiga ini, yang pertanyaan ketiga. Adalah mudah untuk mengasihi Allah ketika segala sesuatu berjalan dengan baik dan dalam hidup kita. Bagaimana seandainya segala sesuatu tidak berjalan dengan baik? Contohnya ketika tragedi menyerang kita, mengapa selama masa-masa sulit ini mengasihi Allah menjadi lebih penting daripada ketika segala sesuatu baik-baik saja? Itu, terima kasih Pendeta. Selamat malam.
Baik, Iya, terima terima kasih. kasih. Yang pertama, ya, kita sudah singgung tadi. Nanti saudara-saudara bisa lihat bahannya, ya. Jadi mengasihi Allah, ya, itu termasuk dalam di dalam halnya di dalam mengasihi akan Allah adalah termasuk di dalam takut akan Allah. Sebab maksudnya daripada mengasihi akan Allah, ya, itu adalah mempunyai rasa hormat kepada Allah, ya. Kalau orang mempunyai kasih kepada Allah, dia akan hormat kepada Allah. Dan oleh sebab kasih akan Allah, dia selalu bersuka cita di dalam kehadirannya. Dan kalau orang takut akan Allah, dia akan merasakan kehadiran Allah di mana saja dia berada. Jadi takut akan Allah, merasakan kehadiran Tuhan waktu dia sendirian atau waktu sama-sama dengan orang lain, pada saat ia di pasar atau di membawa kendaraan, ataupun pada saat ia berada di pekerjaan, di kantor, di rumah, merasakan kehadiran Allah. Ya. Jadi itu kembali adalah satu perkara yang tidak bisa dipisahkan antara kasih dengan takut. Ya. Jadi mengasihi Allah dengan merasakan kehadirannya, dan takut akan Allah juga merasakan akan kehadiran Allah. Ya. Dan menyegani Dia, kemudian menghormati Dia. Ya. Jadi apakah saudara mau katakan itu adalah dua sisi daripada logam yang sama? Boleh juga demikian, sebab penjelasan yang kita dapatkan bahwa kasih Allah itu sudah meliputi juga akan takut akan Allah. Kemudian faktor yang ketiga, sebutkan bahwa dalam masa, bukan pertanyaan yang kedua, tetapi dari pelajaran kita yang nomor 3, yang hari Jumat, ya, yaitu bagaimana dalam masa tragedi seperti sekarang ini, ya, bahwa kita lebih memerlukan untuk mengasihi akan Allah, ya, atau lebih takut akan Allah. Ya, dalam masa aman-aman, baik-baik saja, saudara-saudara sekalian, ya, dikatakan bahwa mengasihi Allah itu adalah satu perkara yang lebih mudah, ya, tetapi tidak selamanya demikian. Dua pencobaan, ya, atau ya kita sebut dua godaan, ya, yang datang kepada manusia, ya, adalah dalam masa sengsara atau masa dapatkan berkat, kita sebutkan. Jadi pada saat aman-aman saja, itu juga adalah satu pencobaan. Mengapa? Ada orang yang setia kepada Tuhan pada saat suasana baik-baik saja. Tetapi sesudah ada musibah, langsung dikatakan Tuhan tidak mencintai saya, ya, maka saya lebih bagus, ya, tidak setia kepada Dia. Tetapi ada orang yang setia kepada Tuhan, lebih setia kepada Tuhan dalam masa tragedi, ya. Wah, Tuhan, ya, tolonglah saya, ya. Kemudian biarlah aku setia kepadamu, ya. Dan saya akan bayar persepuluhan Tuhan kalau, ya, saya sudah keluar daripada kemelut ekonomi ini, ya. Jadi dia setia kepada Tuhan kapan? Waktu adanya kesusahan ataupun tragedi. Tetapi sesudah dia dapatkan banyak rezeki, lupa kepada Tuhan. Ya. Persepuluhan itu tidak jadi dikasih. Ya. Nah, jadi kapan saja kita tetap memerlukan Tuhan, dan kapan saja kita memerlukan persekutuan dengan Tuhan, ya. Jadi kenapa dirasa lebih memerlukan dalam masa musibah? Oleh sebab dalam masa kesusahan, ya, kita seharusnya merasakan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara mengetahui kami kematian anak, ya, yang laki-laki satu-satunya, ya. Tetapi, ya, dalam kesedihan kami tetap merasakan Tuhan itu baik, ya. Dan kami tetap mencintai Tuhan. Kenapa? Tuhan kasih pengharapan. Oh, ya, ternyata bahwa
walaupun kami mengalami duka cita, kami ada janji, ya. Tuhan memberikan janji, kita harus percaya saja. Ya. Kami dapatkan juga dalam masa tragedi, ya. Oh, teman-teman itu, ya, berdatangan untuk menghibur, ya. Termasuk, ya, Ibu Peggy dengan suaminya Ferdinand juga ikut datang ke Amerika, ya. Kemudian yang lain, ya, ada saudara Stefanus juga datang dengan istrinya, ya. Kemudian teman-teman anak saya dari Eropa, dari Florida, dari mana-mana berdatangan, ya, memberikan kekuatan, ya. Jadi dalam masa duka cita kita merasakan kasih Tuhan, ya, melalui pengharapan, melalui persahabatan, melalui berbagai macam kekuatan yang kita peroleh. Ya. Jadi kapan saja kita percaya bahwa kita bisa dicobai dengan kemakmuran, bisa dicobai dengan musibah. Ya. Tapi kita dapat tetap mencintai Tuhan dalam masa kemakmuran, kita bisa mencintai Tuhan dalam masa musibah. Ya. Dengan demikian, kita tetap dekat senantiasa dengan Tuhan kapan saja, di mana saja, ya, dan kita boleh berbahagia di dalam Tuhan. Mudah-mudahan ini sudah menjawab pertanyaan yang diajukan. Ya. Terima kasih Pendeta. Ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari Uyung. Ya. Penurutan adalah bukti kasih dan kesetiaan. Yohanes 14 ayat 21 mengatakan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kepada apa hukum Allah disamakan? Apakah hukum Allah ada hubungannya dengan pertobatan manusia? Apa itu dosa? Dosa itu melanggar hukum. Ya. Jadi kalau seorang itu, sebab ini yang ditanyakan, ya, apakah penurutan adalah bukti hasil. Kemudian mengatakan barang siapa yang memegang perintahnya melakukan, dialah yang mengasihi aku. Kepada apa hukum disamakan? Apakah hukum Allah ada hubungannya dengan pertobatan manusia? Ya, sudah pasti. Ya. Oleh sebab dosa itu adalah pelanggaran hukum. Kalau orang itu bertobat, dia bersedia selalu untuk menurut hukum. Kalau dia mengasihi Tuhan, maka dia akan untuk menurut akan hukum Tuhan. Ya. Bukan berarti bisa menurut dengan sempurna, sebab manusia adalah manusia yang lemah, tetapi akan ada suatu pengembangan. Orang bisa melihat apa dari buah-buah kehidupannya. Jadi waktu saya mengajar seorang, saya tidak tahu kalau ada nama Helen di sini, ya, Helen Manik, ya, biasanya ikut, ya, dia di Boston, ya, waktu saya mengajar kepada suaminya, waktu itu mereka masih berkawan biasa, ya. Kemudian saya berikan pelajaran dari Maryland dengan telepon. Itu 6 tahun yang lalu. Jadi kemudian kesaksian dia, orang-orang, ya, melihat dia makin lama makin berubah katanya. Ya. Jadi orang heran kok dia bisa berhenti merokok. Orang heran kok dia tidak minum bir lagi, ya. Ya. Kemudian sikapnya lebih baik, tidak suka untuk mengutuk. Jadi menurut kepada hukum Tuhan, ya, adalah buah daripada suatu pertobatan. Ya. Jadi mau tidak mau, ya, hukum itu berhubungan, ya. Sebab dengan hukum kita bisa mengenal dosa. Walaupun penurunan hukum tidak membuat kita selamat, sebab keselamatan melalui anugerah Allah, tetapi standar hukum tetap berlaku. Ya. Hukum adalah penurutan kepada hukum adalah tanda daripada suatu pertobatan. Mudah-mudahan saya sudah menjawab pertanyaan daripada saudara Uyung ini. Ini dari apa? Salemba, ya? Iya, Salemba. Baik, terima kasih Pendeta. Dan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Iman Silalahi. Banyak, bahkan mungkin semua pendeta mengajarkan hal yang sama tentang kasihnya dan penurutan hukumnya. Sebagaimana yang Pak Pendeta Kuntaraf ajarkan pada malam ini.
Tapi tidak jarang anggota-anggota jemaat merasa heran, kenapa perilaku para pendeta berbeda-beda antara pendeta yang satu dan yang lainnya. Jadi terkesan di sebagian anggota jemaat, pendeta anu cuma omdo, dalam kurung omong doang, alias hanya sekedar lip service saja di hadapan umat. Bagaimana tanggapan Pak Pendeta tentang hal tersebut? Terima kasih. Wah, ini Pak Iman harusnya bertanya langsung nih. Keren nih kata-katanya daripada saya bacain. Masih ada kan Pak Iman? Iman ini muridku yang baik dia. Iya. Ini yang satu dengan Iman ini adalah bapaknya murid saya, Iman juga murid saya. Ya, jadi ini dua generasi murid. Baik, saudara Iman yang baik, seorang yang sangat beriman. Ya, maka saya ingin sampaikan bahwa soal soal sikap yang berbeda daripada pendeta dalam kehidupannya itu adalah masalah pribadi sesuai dengan hubungannya dengan Tuhan. Jadi ada banyak pendeta yang memang ya tujuannya adalah untuk menjadi pendeta, ya kemudian tunduk untuk melayani, ya, dan selalu ambil waktu dengan Tuhan. Jadi dengan demikian maka firman Tuhan itu adalah satu kehidupannya. Bukan omdo, sukacita untuk menolong ya sesama manusia ya, dan menolong anggotanya ya, walaupun gaji kecil masih bisa menolong sebab ada orang yang lebih susah dari pendeta itu. Jadi saya kenal ada pendeta-pendeta yang sangat baik ya. Namun juga pendeta yang memang bukan panggilannya untuk pendeta, tetapi menjadi pendeta oleh hanya jurusan itu yang dia diterima, dia tidak sanggup untuk ambil jurusan lain, ya. Jadi pendeta lah, ya. Jadi oleh sebab bukan panggilannya untuk jadi pendeta, jadi terpaksa jadi pendeta, ya. Kemudian akhirnya lolos jadi pendeta, tetapi jiwa kependetaan itu tidak ada, dan dia merasakan pendeta itu adalah pekerjaan, bukan pelayanan. Ya. Jadi dengan sendirinya akan sangat berbeda sikapnya. Ya. Kemudian ada di sini pendeta yang tidak suka tidak bisa diganggu, tidak bisa, artinya pendeta yang tidak suka untuk melawat ataupun mengajar Injil, pokoknya dia hanya bertugas pada setiap hari Sabat saja. Dia pikirnya semua sudah beres, dia pikir itulah pekerjaannya. Jadi kembali saudara Iman, muridku yang baik, ini adalah masalah pribadi yang dapat diatasi hanya dengan kuasa Tuhan. Itulah sebabnya kita para pendeta harus saling menguatkan satu sama lain supaya mereka yang mungkin punya kelemahan dapat bertumbuh sampai ya bisa menjadi ya pendeta yang lebih baik, bertumbuh dalam pelayanan, bertumbuh dalam hubungan dia dengan Tuhan. Jadi makin mengasihi Tuhan, makin dia mengasihi sama manusia dan makin melayani akan jemaatnya dengan lebih baik, tidak mudah untuk tersinggung. Saya dengar ada juga katanya pendeta yang berkelahi, ya. Kenapa? Ya, oleh sebab ya ada sesuatu yang missing, yaitu hubungan dengan Tuhan. Untung sekali ya, ini saya kenal Bapak daripada Iman, ya Bapak Pendeta Osman Silalahi adalah seorang yang baik yang sampai setia sampai di hari tua, ya pendeta yang sangat berdedikasi, ya. Dan kita berdoa supaya kita semua boleh berdedikasi, suka untuk melayani, mencintai akan Tuhan dan semua manusia, ya. Walaupun dalam masa pandemik, walaupun tidak digaji, tetap siap untuk melayani senantiasa. Itu satu hal yang dapat dibuat kalau kita mencintai akan Tuhan. Oke. Amin. Amin. Terima kasih. Terjawab ya, Bro Iman? Terjawab ya? Sesuai gini, terima kasih. Baik, Pendeta Kuntara waktunya sudah lewat.
dan kita akan mengakhiri pertemuan PGSSI pada malam hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Kuntaraf yang sudah mempersiapkan materi begitu baik sehingga kita semua boleh belajar, dan besok pagi diharapkan di kelas masing-masing atau di jemaat boleh membagikan apa yang kita pelajari pada malam hari ini ya. Terima kasih Pendeta Kuntaraf dan terima kasih kepada semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih untuk 228 partisipan, padahal banyak KKR, banyak yang izin sama saya nggak bisa hadir. Tapi puji Tuhan masih banyak ya. Baiklah, terima kasih juga untuk Cynthia Nadea, terima kasih juga untuk Joy Sitompul, Daniel Sitompul yang telah menolong pada malam hari ini. Juga tadi Desmond, terima kasih untuk doa bukanya. Baik, kita akan tutup pertemuan ini dengan doa tutup yang akan dilayangkan oleh Pendeta Daniel Rampen. Pendeta Daniel Rampen, apakah masih ada? Iya. Ya, masih ada. Iya. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar, maha kasih Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga. Sungguh merasa terberkati dan bersukacita apabila pada malam Sabat hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama berdiskusi firman Tuhan di dalam pelajaran sekolah Sabat. Kiranya apa yang sudah dipaparkan oleh hamba Tuhan, Pendeta Kuntaraf, dan diskusi yang sudah kami lakukan dengan pertolongan Tuhan, besok di kelas sekolah Sabat kami masing-masing, kami boleh memaparkan dengan baik, kami boleh berdiskusi dengan baik, yang pada akhirnya akan membawa masing-masing kami lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengenal akan Tuhan. Lebih daripada itu, kami boleh lebih mengasihi Tuhan dengan kehidupan kami, baik di dalam tutur kata, perilaku, bahkan pemikiran kami. Bapa di surga, kiranya hikmat surga memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami semua boleh dimampukan untuk memahami dan mengerti akan kuasa kasih Tuhan yang begitu besar, yang tentu jauh di dalam pemikiran kami sebagai manusia yang terbatas ini. Apabila kami akan beristirahat pada malam Sabat ini Tuhan, kiranya Tuhan jaga dan peliharakan kami, dan dengan kasih Tuhan besok kami boleh dibangunkan untuk kembali bertemu dalam peribadahan kami masing-masing di tempat kami masing-masing. Berkat Tuhan kiranya boleh menjadi bagian dari hamba Tuhan Pendeta Kuntaraf yang sudah membagikan akan firman Tuhan pada malam hari ini. Juga hamba Tuhan Ibu Peggy Skandar yang sudah memimpin, dan seluruh staf yang sudah bekerja sama di dalam Zoom ini, sehingga dengan berkat Tuhan dari waktu ke waktu mereka boleh tetap memimpin pelajaran firman Tuhan ini dengan baik, dan tentu kami semua pun merasa terberkati dengan adanya acara ini. Sekali lagi Tuhan, terima kasih. Sempurnakanlah doa kami ini, karena kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. 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 Terima kasih semuanya. Pendeta Daniel Terima kasih, Bu Rampen. Peggy. Terima kasih Pendeta. Selamat Sabat. Oke, terima kasih Bu Peggy, Pendeta Kuntaraf. Terima kasih Pendeta Kuntaraf. Kita ketemu lagi Hari Terima kasih Sabat, Peggy. Tuhan berkati. Zoom yang sama, Ya. kemudian Terima password kasih yang Pendeta. sama. Terima kasih Pak Pendeta. Bagi mereka yang mau bahannya, Tuhan berkati Pendeta Kuntaraf. Iya. Terima kasih. Terima kasih Oke. semua. Thank you Terima Bapak kasih Pendeta semua. Kuntaraf. Selamat hari Terima kasih, Sabat. Peggy. Sahabat. Irma, thank you. Terima kasih Pendeta Kuntaraf. Georgia, thank you ya Els. Oke. Tama, terima kasih. Bu Evi semua. Yuk kita hitung ya. Oke. Terima kasih 5, banyak. 4, lambai tangan ya. 3, 2, 1. Bye.